Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pembahasan soal wawancara P3K semua formasi. Silakan like and subscribe. Oke teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya di soal wawancara part 2 ya teman-teman sekalian. Nah, Anda ditunjuk sebagai ketua rapat dan ketika rapat sedang berlangsung ada salah seorang peserta rapat yang menerima telepon. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? A. Membiarkannya. B. Menegurnya supaya keluar dari rapat. C. Membiarkannya menerima telepon. D. Berbisik kepadanya supaya berhenti menerima telepon. E. Memarahinya secara langsung. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Silahkan jawab dulu. Boleh di-pause videonya. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya. Langsung saja kita bahas ya teman-teman sekalian. Ditunjuk sebagai ketua rapat dan kegiatan rapat sedang berlangsung, ada salah satu peserta rapat yang menerima telepon. Apa tindakan yang Anda lakukan? Membiarkannya, menegurnya supaya keluar dari rapat. Ini membiarkannya tidak boleh teman-teman. Terus menegurnya ini ada baiknya. Terus membiarkannya menerima telepon. Berbisik kepadanya supaya berhenti menerima telepon. Berhenti kepadanya supaya berbisik kepadanya supaya berhenti menerima telepon. Memarahinya langsung. Nah, kira-kira mana teman-teman? B atau D teman-teman sekalian? Nah, pada saat rapat ya teman-teman, kalau kita ingin menerima telepon, sebaiknya kita keluar dulu setelah sudah menerima telepon. Terus nanti setelah kita menutup telepon, baru kita masuk ke rapat tersebut. Nah, jadi tidak mengganggu pada saat rapat itu berlangsung. Jadi sebagai atasan atau ketua rapat, kita harus menegurnya supaya menerima teleponnya itu di ruangan di luar ruang rapat teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Terdapat siswa yang mengeluh kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksa teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendiri. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai juga anak orang berada, sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, Anda A. Memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak ada pemaksaan dan semua ikut berkontribusi. B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. C. Memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok. D. Merekomendasikan kepada guru BK untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama. E. Menyuruh siswa tersebut menerima saja perlakuan teman-temannya daripada mereka membulinya. Oke, silakan dijawab teman-teman. Setelah itu kita masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman sekalian. Ada siswa yang mengeluh kepada guru bahwa dalam tugas kelompok dia seringkali dipaksa teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Siswa tersebut dia pandai dan juga anak yang berada, sehingga kebutuhannya mengerjakan tugas itu mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, Anda ya, kita sebagai guru ya teman-teman, bagaimana kita menanggapinya? Yang A. Memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak ada pemaksaan dan semua ikut berkontribusi. Ini bagus ya kalimatnya, kita checklist dulu ya. Terus yang B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap kelompok dalam kerja kelompok ya. Ini bagus. Terus C. Memberikan teguran kepada siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok, bagus juga. Merekomendasikan kepada guru BK untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama, ini kurang perlu ya.
Terus yang E menyuruh siswa tersebut menerima saja perlakuan. Oh, ini tidak boleh. Antara A, B, C, yang mana yang paling tepat teman-teman? Yang mana teman-teman sekalian? Yang paling benar itu adalah B. Poinnya 5 ya yang B, karena kita sebagai guru meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. V adalah siswa pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah. Namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti V dengan titik-titik. A. Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. B. Memberikan PR lebih banyak dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. C. Memberitahu kepada orang tuanya untuk memberikan les tambahan agar prestasinya meningkat. D. Memberitahu orang tuanya tentang keadaan yang sebenarnya dan menjelaskan kepada V bahwa menari bukanlah hal yang diperhitungkan untuk keberhasilan di sekolah. E. Membimbing V untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai bakat menari agar berkembang secara optimal. Oke, silahkan dijawab dulu teman-teman. Setelah itu kita pause, kita masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Jika videonya terlalu cepat teman-teman sekalian, boleh di pause dulu ya teman-teman. Jadi kalian bisa menjawabnya dengan kira-kira yang mana teman-teman sekalian. Nah, langsung kita bahas ya. Di sini permasalahannya itu siswanya yang pendiam, tapi memiliki prestasi akademik yang rendah. Tapi dia juga memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari, teman-teman. Nah, sebagai guru, kita menghadapi siswa seperti ini bagaimana? Yang A, membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. Membiarkan, kata-kata membiarkan itu tidak boleh teman-teman, kita eliminasi. Terus yang B, memberikan PR yang lebih banyak, itu tidak boleh juga ya, hanya dia saja memberi PR, itu tidak boleh. Terus yang C, memberitahuan kepada orang tuanya untuk memberikan les tambahan agar prestasinya meningkat. Ini kurang tepat, tapi ini baik ya, tapi nggak sesuai dengan soalnya. Terus yang D, memberitahu orang tuanya tentang keadaan yang sebenarnya dan menjelaskan kepada V bahwa menari bukanlah hal yang diperhitungkan oleh keberhasilan di sekolah. Ini bukan ya teman-teman. Yang E, membimbing V untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai bakat menari agar berkembang secara optimal. Nah, ini benar. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah D teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI di sekolah yang akan Anda lakukan. Atas permintaan ini adalah A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. B. Menerima tugas itu dan menjalankannya setelah tugas-tugas lain yang datang terlebih dahulu. C. Walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. D. Merombak dengan kepanitiaan baru yang Anda pilih sendiri karena Anda percaya akan kompetensi yang baik. E. Menolak penunjukan tersebut karena bukan tugas yang seharusnya dilakukan. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman sekalian? Silakan di pause dulu ya. Setelah itu kalian menjawabnya dan kemudian kita akan membahas dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke, langsung kita bahas ya. Jadi kata kuncinya sini Anda diminta menggantikan guru lain untuk koordinasi panitia kegiatan peringatan HUT kemerdekaan di sekolah. Apa yang harus Anda lakukan atas permintaan tersebut? Kalau E, menolak penunjukan tersebut karena bukan tugas yang seharusnya dilakukan. Ini bukan ya teman-teman. Terus yang D, merombak dengan kepanitiaan baru. Ini belum benar teman-teman. C, walau berat hati, ada kata-kata berat hati, jangan dipilih teman-teman. Jadi antara A dan B, yang mana kira-kira yang terbaik teman-teman?
mengkoordinasikan atau menerima tugas itu dan menjalankannya setelah tugas-tugas lain yang datang. Jika Anda ditunjuk sebagai koordinasi panitia kegiatan HUT kemerdekaan, kata-kata di atas untuk mengkoordinasi panitia. Jadi yang paling benar itu A, teman-teman, karena ada kata-kata mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. Jadi yang benar adalah A, teman-teman sekalian, yang paling tinggi poinnya 5. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda 120 siswa. Kebetulan calon siswa urutan ke 120 ada 2 calon siswa yang skornya sama. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolahmu. Tetapi pada saat pendaftarannya kalah dulu dengan siswa yang bukan keponakan kepala sekolah. Hal apa yang akan Anda lakukan? A. Menerima keponakan kepala sekolah meskipun mendaftarnya lebih dulu calon siswa lainnya. B. Menerima siswa lainnya karena mendaftar lebih dulu untuk menjaga objektivitas. C. Mengusulkan kepada pimpinan untuk menambah daya tampung menjadi 121 agar keduanya diterima. D. Memohon maaf kepada kepala sekolah karena keponakannya tidak dapat diterima sebagai siswa baru. E. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Silakan dijawab dulu teman-teman sekalian. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Nah, ini kira-kira yang mana nih teman-teman? Ini permasalahan dalam PPDB, penerimaan siswa baru biasanya. Bagaimana? Yang benar itu adalah kita harus membahasnya terlebih dahulu. Yang E, teman-teman, membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tidak boleh kita sendiri yang memutuskannya. Jadi kita harus diskusi dulu pada saat rapat panitia. Oke, teman-teman. Lanjut kita masuk ke pertanyaan bonus. Nah, siap-siap ya, simak baik-baik. Anda merupakan seorang bidan yang bertugas membantu dokter dalam proses operasi bedah. Saat itu, Anda ditugaskan untuk membantu dokter yang akan melaksanakan operasi bedah. Namun Anda mengetahui bahwa dokter tersebut dalam keadaan mabuk minuman alkohol. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? A. Menegur dokter tersebut. B. Melaporkan kepada atasan bahwa dokter dalam keadaan mabuk. C. Membiarkannya, yang penting pelaksanaan tercapai. D. Tetap membantu dokter tersebut dan bila terjadi apa-apa, Anda punya alasan supaya tidak disalahkan. Oke, silakan dijawab. Jawabnya boleh di kolom komen ya teman-teman sekalian. Silakan sertakan alasan kenapa kalian memilih jawaban tersebut. Nah, untuk kalian yang daftar P3K guru ya di tahun ini, kita ada soal-soal SJT ya teman-teman. Silakan cek di playlist juga ya. Apalagi untuk yang guru kebutuhan khusus teman-teman. Yang formasi kebutuhan khusus itu ada soal SJT di playlist. Kemudian juga ada soal-soal manajerial dan soal-soal sosiokultural. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan mengenai video kali ini ya, soal wawancara ya teman-teman ya, wawancara tertulis ini namanya teman-teman sekalian. Nah, terima kasih yang telah mengklik video ini dan jangan lupa like and subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar setiap saya upload video terbaru kalian bisa dapat notifikasi dari channel ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.